Keluarga di Jakarta atau di Salatiga? Keluarga di Salatiga. Anak berapa, Pak? Anak 2. Yang pertama sudah kuliah, Pak ya? Ya alhamdulillah kuliah, Pak. Kuliah di mana, Pak? Alhamdulillah dapat beasiswa dari pengusaha di Salatiga atau pemerintah Salatiga. Oh. Di luar negeri. Loh, kuliah di luar negeri, Pak? Iya, Pak. Di mana, Pak, kuliahnya? Kuliahnya di Jerman, Pak, tepatnya di Coburg, di Augsburg. Jenengan asmane sinten, Pak? Sujiman. Sujiman. Pak Sujiman daleme Salatiga, Pak. Salatiga nggih. Nggih. Jadi sopir taksi Bluebird sudah berapa tahun? Alhamdulillah sudah 19 tahun. Sudah 19 tahun. Sejak 2004, Pak. Wah, 2004. Keluarga di Jakarta atau di Salatiga? Keluarga di Salatiga. Anak berapa, Pak? Anak 2. 2, yang satu kuliah, yang satu lagi baru SMA kelas 1. baru SMA kelas 1. SMA-nya di mana, Pak? SMA di Salatiga, Pak. Oh. SMK Telkom. Oh, SMK Telkom. Alhamdulillah. Wah, Bapak dengan profesi sebagai driver juga bisa menyekolahkan anak. Yang pertama sudah kuliah, Pak ya? Ya alhamdulillah kuliah, Pak. Kuliah di mana, Pak? Alhamdulillah dapat beasiswa dari pengusaha di Salatiga atau pemerintah Salatiga. Oh. Di luar negeri. Loh, kuliah di luar negeri, Pak? Iya, Pak. Di mana, Pak, kuliahnya? Kuliahnya di Jerman, Pak, tepatnya di Coburg, di Augsburg. Augsburg. Iya. Oh ya, itu dekat Munchen ya, Pak. Munchen ya, Iya, kalau Munich, klub ya. sepak bola Bayern Munchen ya. Betul. Wah, luar biasa, subhanallah. Kuliah di Jerman. Sudah berapa tahun, Pak, di sana? Di Jerman 5 tahun. Alhamdulillah ada semester 5. Laki-laki perempuan anaknya? Perempuan, Pak. Perempuan. Itu kalau boleh tahu jurusannya apa, Pak, itu? Jurusannya ambil IT. IT ya? Iya. Wah, luar biasa. Ternyata anak-anak Indonesia ini sebenarnya cerdas-cerdas, IQ-nya juga tinggi sehingga bisa dapat beasiswa di Jerman. Sudah 5 tahun, Pak ya? 5 tahun, Pak. Ya, Pak. Cita-citanya apa kalau ditanya Bapak Pak Sujiman? Cita-citanya anak itu, Pak? Iya, anak perempuan. Ya, cita-citanya sebenarnya dengan persaingan yang begitu ketat, mungkin dia bisa bersaing di era modern ini itu, Pak. Tujuannya itu aja. Jadi gitu biar ya. kehidupan bisa lebih baik. Lebih sejahtera ya. Jadi ini adalah generasi emas bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045 nanti. Pak Sujiman, kalau boleh tahu ini, Pak, Bapak tirakatnya apa, Pak? Kok bisa anaknya nampi Kabegjan bisa tiba-tiba dapat ini, Pak, lulus tes, dapat beasiswa itu, Pak. Pak Ya, Sujiman, mungkin apa, Pak, itu tirakatnya? semua pertama kita cuma ikhtiar ya, Pak ya. Ikhtiar, keduanya ya kita dengan doa. Tapi doa itu juga harus dijalankan dengan istilahnya bersyukur, terus mencari nafkah yang halal. Akhirnya apa yang kita dapatkan tuh berkah. Berkah bisa untuk nyekolin anak, bisa jadi pinter, buat makan juga insya Allah sehat. Akhirnya ya itu tadi, berkat perjalanan kayak gitu tadi, Allah akan mengizinkan hal-hal yang positif di situ, Pak. Semua jadi lancar. Itu aja sebenarnya jadi motivasi saya kayak gitu, Pak. Oh, luar biasa. Sebenarnya motivasi dari Pak Sujiman ini sederhana. Berarti hidup ini nggak perlu neko-neko ya, Pak ya? Perlu neko-neko, ikutin aturan Allah aja sudah. Oh, gitu ya. Semua akan ditolong oleh Allah itu tadi. Oke. Yang memang ini diperbolehkan silahkan, yang halal. Sementara yang dilarang nih ya jangan diterjang gitu, Pak ya. Betul. Oh, begitu ya. Jadi nggak ada ritual khusus, nggak ada, Pak ya? Nggak ada, Pak. Jadi itu aja yang saya jalankan. Dengan bekerja sungguh-sungguh, tentunya tetap bekerja sungguh-sungguh. Iya. Karena kalau anak ingin pinter ya kita bekerjanya juga harus pinter juga gitu loh. Kita
harus sama Pak. Kalau kita ingin makan daging ya bekerjalah kayak seolah ingin makan daging, jangan makan tempe gitu Pak. Jadi sebagai orang tua juga harus sejalan apa yang kita harapkan, kita butuhkan gitu Pak. Alias berarti kalau Bapak itu menginginkan anak-anaknya sukses, berarti Bapak memang harus kerja keras gitu Pak ya? Keras. Harus kerja yang luar biasa gitu Pak ya? Biasa, betul Pak. Oh iya. Tadi anak perempuannya yang dapat beasiswa di Jerman itu saingannya berapa anak Pak itu? Itu waktu tes 20-an Pak. 20 ya? Iya, 20 disaring, tinggal kerucut, tinggal 2 yang kepanggil. Luar biasa. Pak Sujiman ngomong-ngomong sekarang usia berapa Pak? Sekarang 51 Pak. 51. Sekarang alhamdulillah oleh Allah Dikasih umur sampai 51, alhamdulillah masih sehat. Umur sehat, anak-anak sehat, istri sehat. Kemudian apa Pak Sujiman, keinginan apa yang belum tercapai Pak selama ini Pak? Ya keinginannya sih sebenarnya anak dua-duanya biar istilah menjadi anak yang sukses, anak berhasil lah. Jangan seperti orang tuanya lah, paling enggak minimal gitu. Oh, jadi anak lebih sukses, sejahtera, langkung mulya lah nggih. Langkung mulya, nggih. Ojo soro kaya wong tuane ngoten nggih. Yang berjuang biar orang tuanya tapi anak. Insya Allah mudah-mudahan biar berhasil. Iya, penjenengan soro ini karena tirakat Pak. Jadi sing ngunduh putra-putrinya. Kalau yang kedua cowok apa cewek Pak? Kedua cowok Pak. Oh cowok, lengkap ini ya, cewek cowok Pak ya. Diarahkan Telkom tapi juga ambil IT juga karena kakaknya mau dibimbing sama kakaknya juga. Nggih. Aku juga alhamdulillah dapat umroh gratis Pak. Oh pernah Pak? Iya. Umroh gratis? Iya. Karena kan kerjanya tadi kan saya ngejar itu Pak, ngejar target ya. Tanya ke anak akhirnya kan dilihat kondisinya kan jadi bagus Pak. Wah, karena Bapak kita berarti punya semangat. Iya. Semangat mengejar tadi, akhirnya dari perusahaan pengemudi ini kok rajin banget. Kenapa kan gitu tuh Pak tadi? Akhirnya kasih gratis Pak umroh 2017 saya. Umroh gratis Pak ya? Umroh gratis. Dan itu hadiah yang juga tidak diduga ya? Tidak diduga. Luar biasa. Saya tanya kenapa, ya Bapak kondisinya bagus dan itu panggilan, dia bilang gitu. Ya Allah. Itu nggak akan diberikan setiap orang, katanya bilang. Saingannya ribuan Pak, bukan hanya ratusan orang. Iya, luar biasa. Ini salah satunya kayak gitu Pak. Berarti itu keajaiban lagi Pak. Keajaiban lagi. Itu nggak disangka-sangka Pak, saya dipanggil sama presiden direkturnya Bluebird. Itu saya pas libur di kampung Pak. Loh Pak, saya kan baru aja nyampe kampung Pak, bilang itu. Saya ntar seminggu hanya di kampung, cuma seminggu saya balik lagi. Enggak Bapak sekarang aja, bilang itu. Iya. Sama si ngeyel lagi loh. Saya baru 2 hari Pak sampai itu. Udah sekarang Bapak naik pesawat ke sini, ongkosnya tak ganti. Kaget lagi saya Pak. Iya. Ada apa? Saya bilang, apa saya dibantu anak lagi kan? Dulu juga bantu anak Pak. Oh. Bantu anak, tapi emang nggak banyak ya. Nggak besar, hanya mendukung. Dikasih itu berangkat umroh Pak. Soalnya iya, alhamdulillah juga jadi. Alhamdulillah, luar biasa. Ya itu Pak, tanpa disangka-sangka. Itu kerjanya cuma modal kerja tekun gitu aja sih kalau saya lihat tuh kan. Tekun, telaten, sabar, dan yakin rezeki asal dari Allah itu ya. Iya, asal dari Allah. Kita cuma ikhtiar doa gitu dong Pak. Kalau di teks itu kita bisa lebih dekat sama Allah loh Pak. Karena di pagi hari kita berdoa Pak. Ya Allah, mudahkan rezeki hari ini. Berikanlah kami keselamatan, kesehatan, selalu begitu Pak berdoanya. Malamnya selalu bersyukur, udah gitu aja, ritual kayak gitu. Akhirnya apa yang kita dapatkan, ya kita kalau udah berdoa gitu kan kita cari yang halal Pak. Kalau udah halal udah barokah akhirnya bermanfaat. Itu yang saya praktekkan selama 19 tahun. Iya. Dan jangan segan-segan menolong teman sesama teman, jangan segan-segan. Insya Allah akan ganti menolong lebih dari itu. Itu aja itu udah saya praktekkan Pak. Berarti kita Pak nggih, kudu entengan nggih. Kudu entengan. Karena salah satu kontribusi saya ya di pool itu saya ikut menjadi pengurus, ikut menolong orang, ikut jadi tester gitu Pak. Jadi nggak hanya bekerja aja, ikut berkontribusi. Iya, luar biasa. Hadiah kejutan dari asiknya gitu. Perusahaan dari Bluebird yang diam-diam menilai karyawan-karyawannya yang berprestasi alias rajin, berprestasi, tidak pernah
melakukan indisipliner ya, atau melanggar karena yang aturan dinilai perusahaan, tidak ada gitu ya. komplain, lakanya tidak ada, kerjanya bagus, sudah itu yang dinilai Pak. Iya. Karena bisa jadi penumpang itu ada yang komplain Pak ya. Betul, bisa jadi Pak. Saya selama itu tidak ada komplain, tidak ada laka Pak. Iya, itu juga terus kondisinya bagus, dilihatnya kayak gitu. Iya, iya. Ya udah alhamdulillah, itu pun juga nggak saya bikin, memang kita tanamkan gitu tadi loh Pak, itu udah menanamkan sendiri hari ya. Luar biasa. Baik pemirsa, sekian dulu. Terima kasih Pak Sujiman nggih. Waktunya ngobrol tadi nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sahabat peduli, itu tadi ngobrol singkat dengan Pak Sujiman. Beliau usia 51 tahun, asli Salatiga, yang sudah merantau ke Jakarta selama 19 tahun dan tidak diduga, tidak dinyana. Ini keajaiban menurut saya. Seorang driver dari Bluebird, taksi Bluebird, mampu menyekolahkan anaknya sekolah di Jerman, di sebuah negara yang sangat maju dan sejahtera warganya atau rakyatnya ya. Saya kira Allah memberikan pilihan yang terbaik buat Pak Sujiman sekeluarga, dan itu adalah balasan yang sepadan dengan apa yang sudah dilakukan Pak Sujiman selama ini. Bekerja istiqomah 19 tahun menjadi seorang supir taksi. Beliau telaten, sabar, dan akhirnya sekarang mulai memetik hasilnya, mulai merasakan panen dengan melihat putra-putrinya yang bisa sekolah bahkan sampai kuliah ke luar negeri. Semoga kita bisa mengikuti kisah atau nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh Pak Sujiman, dan kita doakan beliau keluarga diparingi panjang umur, sehat, berkah, sukses dunia akhirat, dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.